pendengar Mahardika yang berbahagia, kami mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar. Kami perlu laporkan perkembangan COVID-19 tanggal 5 Mei 2020. Jumlah kasus virus corona COVID-19 pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Kota Blitar sampai pukul 2 siang tadi. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR 1.647 orang, bertambah 15. Okay. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG 34 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang dalam proses pemantauan 6 orang. Yeah. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari 28 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP 192 orang, bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 173 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang masih proses pemantauan 18 orang, bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal 1 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP 4 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai atau sembuh itu 2 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 1 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 1 orang. Berikut juga kami sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan. Jumlah pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini 0. Jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia 7 orang. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini 2 orang. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang 54 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan 12 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang selesai karantina 15 orang, bertambah 2. Sehingga total kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan dari pekerja migran Indonesia, pemudik atau pendatang 34 orang. Berikut juga kami perlu sampaikan kegiatan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, yaitu tadi tim gugus tugas COVID-19 Kota Blitar melakukan peninjauan 3 pabrik rokok di Kota Blitar terkait penerapan protokol penanganan COVID-19 di tempat kerja, meliputi physical distancing. Di situ ada protap yang perlu dilakukan, ternyata bagus juga, dari pengukuran suhu, cuci tangan, tempat kerja physical distancing-nya sudah penerapan. Mudah-mudahan 3 pabrik rokok ini Pak, mudah-mudahan tetap eksis ya, dan mudah-mudahan tidak ada yang kasus yang perlu kita khawatirkan. Itu Mbak Irana. Selanjutnya Pak, kalau kita berbicara peninjauan pabrik nih ya Pak ya, di Kota Blitar kan juga ada pabrik tahu di Pakunden. Ada rencanakah Pak nanti ke depan juga akan menyisir di sana? Ya, mungkin nanti kita bisa dengan tim gugus tugas karena tim jadi memerlukan koordinasi, dan kita juga akan rapat. Karena nanti beberapa hal pasti juga, karena ini juga dari berbagai orang yang datang itu ya. Nah ini saat ini mungkin instruksinya kepada sana, penerapannya bagaimana physical distancing. Kemudian selanjutnya ini Pak ya, karena masyarakat beberapa juga bertanya, di beberapa daerah lain kok rapid test ya, di Kota Blitar kok enggak. Ini mungkin yang perlu diedukasi juga ke masyarakat yang berlaku di Kota Blitar ini rapid testnya seperti apa Pak? Gitu. Rapid test ini bisa dilakukan karena rapid itu kan apa istilahnya, penjani screening ya. Screening tidak serta merta dalam artian seluruhnya gitu, tapi kita melihat klasifikasinya. Ya, dengan kasusnya COVID ini ada beberapa yang perlu yang perlu dirapid itu yang orang tanpa gejala, tentunya dengan confirm ya tadi itu orang dalam pemantauan, terus pasien dalam pengawasan. Nah ini yang perlu dirapid dulu, baru berkembang ke sana. Yang diprioritaskan dengan kondisi seperti itu, ya karena nanti ketika berbicara masalah rapid ada persiapan yang harus kita betul-betul ya. Betul-betul betul dikuatkan. Tentunya ketika ini kan lagi bingung ketika punya rapid test positif, itu sudah mengatakan bahwa itu positif COVID-19, sehingga jadi masalah bukan masalah ini tapi masalah sosial akhirnya. Akhirnya akhirnya berkembang dan begitu luasnya. Itu baru satu yang diluluskan Pak. Kalau rapid test positif berarti kan masih ada tes selanjutnya 2 kali ya Pak ya. Itu
Tetapi ini aja sudah jadi booming yang luar biasa. Nah, apalagi kalau banyak. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan kita ya, Pak ya. Dengan beberapa hal karena nanti spesifikasi yang perlu kita regulasinya ya. Karena nanti tidak hanya sekedar rapid, tahapan-tahapan berikutnya harus kita ikuti seperti begitu ya. Koordinasi kalau positif pasti dilanjuti dengan PCR ya. Dan koordinasi dengan RUM Surabaya. Saat ini PTKL Surabaya kan lagi numpuk nih, ada dari Sampurna dan semacam, belum lagi dari rumah sakit jadi tambah lagi. Tentunya ketika berbicara itu koordinasi dulu, apakah siap menerima seandainya aja rapid positif tanpa prosedur yang di protap yang diharapkan. Tentunya mungkin jangan sampai positif rapid tapi belum ada tindak lanjut PCR kan jadi istilahnya tidak valid itu data itu. Gitu. OTG yang saat ini masih dalam pemantauan sudah melalui tahap itu Pak, rapid test sudah ya Pak ya? Karena kemarin ada confirm ya, kebetulan dari kasus kabupaten ya, confirm kita lakukan. Ya itu kan berarti jelas sehingga tapi nunggu memang proses itu lama karena banyak yang perlu pemeriksaan di swab di BPTKL kan banyak juga ya, sehingga nanti memerlukan waktu panjang. Untuk ketersediaan alat rapid test kita Pak sejauh ini? Ya ini dari provinsi yang khusus, sebenarnya provinsi itu memberikan itu khusus ya. Waktu kasusnya klasternya Sukolilo itu ya kejar itu ya banyak ya seperti itu, dan alhamdulillah kalau yang di kota tidak terus sudah selesai dalam waktu klasternya Sukolilo sudah, dan ada sekitar 80 saat ini ya rapid, dan itu pun kita melihat beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan tadi klasifikasi karena nanti ketika rapid dikeluarkan itu harus bertanggung jawab sasarannya siapa, maksudnya itu hubungannya dengan siapa dan segala macamnya, itu nanti ada penggunaannya. Ada rencana penambahan Pak kita, untuk saat ini? Untuk dari pemerintah daerah ada pengadaan alokasi sendiri di provinsi tadi, dan ini dalam proses pengadaan ya begitu. Dan nanti kita membicarakan lagi hal yang mungkin pemanfaatannya dengan beberapa ahli. Ya itu. Satu lagi nih Pak ya, karena banyak yang melakukan mudik menggunakan kendaraan pribadi, kemudian ya udah saya nggak usah lapor ke fasilitas kesehatan asal saya melakukan karantina mandiri. Nah, yang menentukan Anda karantina mandiri atau di rumah singgah itu kan sebenarnya dari puskesmas atau tenaga medis berarti Pak. Artinya yang datang ke Kota Blitar harus wajib melaporkan. Jadi seperti ini kan banyak juga ya. Nah, memang harus lapor di kelurahan. Ini ada T2P. Tim terpadu penanggulangan COVID di kelurahan, lapor ada di situ. Kan bukan penduduk asli situ, ada pendatang saja lah. Itulah yang akan memberikan advokasi, rekomendasi ya Pak ya. Berkaitan dengan isolasi mandiri. Artinya apa? Di keluarga tersebut misalnya cukup enggak kamarnya untuk kelumpuhan orang, karena ini baru datang. Tentunya ada saran yang lain. Kalau memang nggak bisa ya di rumah dikarantinakan sana. Nah, ini kan mereka yang tentunya ini yang perlu keterpaduan di dalam artian pelakuannya. Harus sadar diri ya Pak ya untuk menjalin koordinasi. Sadar, dia memberikan melaporkan itu sudah bagus. Siap. Jadi begini, sudah cukup dan warga nggak ada masalah, ya sudah isolasi mandiri dengan pengawasan dari keluarga sendiri. Tentunya seperti itu. Siap. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk Sobat Mahardika Pak Didi? Tetap budaya masker ya. Pasti itu karena ini bagian dari suatu hal istilahnya ikut juga pencegahan ya. Siap. Maskermu melindungi diriku, maskerku melindungi dirimu. Siap, terima kasih Pak Didi. Saya juga diingatkan ini dari tetap dan istilahnya biasa PHBS dan itu hanya itu yang harusnya kita lakukan. Siap. Itu. Terima kasih Pak Didi. Semoga informasi yang kita hadirkan hari ini bermanfaat dan semakin memacu masyarakat untuk disiplin melakukan pencegahan mandiri COVID-19. Sampai jumpa besok ya Pak, insya Allah. Sama.
kasih. Dan selamat bertugas kembali Pak Didi. Terima kasih kehadirannya di studio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan demikian Sobat Mahardika terkait update atau laporan harian perkembangan COVID-19 per tanggal 5 Mei 2020 di Kota Blitar. Semoga bermanfaat untuk Anda dan pastikan Anda tetap mengikuti perjalanan Mahardika FM. Setelah ini insya Allah kita akan juga bergabung dengan BNPB Indonesia terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 per hari ini. Saya Kirana Nisa akan kembali setelah lagu yang satu ini.